Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia Nurhaiza. Di sini saya mau ngasih tahu tentang tugas psikologi dakwah saya yang diambil di Universitas Pamulang, jurusan Kesmas. Jangan lupa ya buat tonton atau kalian juga bisa ngasih komen buat memperbaiki diri saya biar nanti setelah ini saya siapa tahu bisa jadi dakwah beneran atau yang lainnya. Gak ada yang tahu. Wallahu alam. Assalamualaikum. Ya sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman di sini yang udah menyempatkan waktu dan juga kesediaannya buat saya untuk bisa bertatap muka sama teman-teman. Salam bersalam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita perubahan sehingga kita menjadi seperti sekarang ini umat yang terbaik. Ya, kalau misalnya menurut riset, kebanyakan dari anak-anak di fakultas atau kampus tertentu itu biasanya mereka tuh kadang-kadang suka saya berasal dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, teman-teman di sini saya punya tugas tentang psikologi dakwah di mana saya langsung memberikan dakwah kepada teman-teman. Tapi maksud untuk di sini ada yang lagi mau belajar atau ada yang mau tadarus atau sekarang lagi ke Ramadan. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang kesabaran?
meninggal. Lalu bukannya sedih, bapak tua itu malah tersenyum dan dia sampai berdoa kepada Allah bahwa sesungguhnya apa yang akan ada di muka bumi itu akan kembali kepada Allah, kayak gitu. Nah, setelah dia berdoa seperti itu, ternyata dia tarik nafasnya 1 kali, kemudian terangkatlah hidupnya dan dia meninggal dunia. Nah, di situ sahabat Nabi tersebut masih bingung apa yang harus dilakukan. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah gurun pasir. Dia takut si kakek tua, si bapak tua itu dimakan hewan buas, tapi dia juga takut kalau misalnya ada perampok yang datang. Nah, kemudian di tengah kebingungan dia tetap menungguin si bapak tua itu dan datanglah perampok. Dan dia menanyakan apa yang dia bawa, apa yang sahabat Nabi tersebut bawa. Kemudian sahabat Nabi tersebut mengatakan bahwa ia membawa seorang jenazah. Dibukalah jenazahnya. Kemudian perampok itu mengatakan, demi ayahku, sesungguhnya dia adalah seseorang yang paling bertakwa. Kemudian sahabat Nabi bingung, kenapa seorang perampok yang notabene adalah perampok mengatakan seperti itu. Ternyata di jenazahnya terlihat wajah yang berseri. Belum tahu ya, yang kita tahu mungkin hanya sebatas sahabat itu ya udah menahan, lalu ikhlas, lalu apalagi tadi yang tadi ya. Nah, tapi ternyata di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata sabar itu memiliki 2 bagian. Nah, ada kesabaran tentang jasmani dan juga kesabaran tentang rohani. Nah, contohnya kalau misalnya kesabaran tentang jasmani, kita manusia biasanya nggak selalu merasa sempurna, bukan? Iya, misalnya ketika kita orang lain memiliki wajah yang cantik, kita pasti bakal kenapa sih dia cantik banget sedangkan gue kayak gini. Padahal itu salah satunya, sehingga dia menyebabkan dia nggak pede, bener nggak? Nah, itu juga yang menyebabkan kalau misalnya kita terus bersabar, kita menerima apa yang Allah kasih, kekurangan apa yang Allah kasih, maka kita akan diberikan sesuatu yang lebih dari Allah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kesabaran tentang rohani. Nah, ya, rohani itu ada tentang hawa nafsu. Di sini kalau misalnya untuk kita, hal apa yang paling menyebabkan nafsu itu menggebu? Ada yang tahu apa? Cuma saya lagi pas ya, tapi bakal terus tahu lagi? Diskon. Oh, diskon. Nah, selanjutnya ada lagi apa? Iya. Nah, misalnya suatu hari, misalnya kita jalan-jalan ke mall, ngeliat misalnya barang-barang diskon, udah gitu kita kebetulan lagi pengen uang, terus ngeliat barang-barang diskon, udah gitu banyak juga bagus-bagus, kita pasti punya naluri untuk membeli semuanya sampai uang kita ya pasti bakalan cukup lah, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa menahan itu, maka itu kita sama aja udah menahan dari hawa nafsu kita dan kita termasuk orang-orang yang sabar, kayak gitu. Selain itu, misalnya kita kan di sini lagi puasa karena ini bulan Ramadan, kita lagi puasa. Hal yang paling kecil sekali untuk menahan kesabaran adalah kesabaran untuk menahan amarah. Dan kita kadang-kadang nggak suka sadar kan kalau misalnya siapa yang punya adik? Punya kan? Adik biasanya suka nyebelin apa yang punya adik baik kayak gitu dulu gitu. Nyebelin kan ya? Pasti nyebelin adik. Pasti sebagai punya adik pasti kadang-kadang
Di sini terus lagi, padahal yang satu belum selesai, yang satunya belum selesai lagi, ya kan? Nah, makanya dari itu kita di sini hal yang paling kita ingat adalah bahwa di dalam kita tuh disebutin dalam Al-Quran as-sabru yu'inu al-quli amaliin, bahwa sesungguhnya kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita punya tugas, lagi penat-penatnya punya tugas, sabar. Kalau misalnya kita lagi marah, sabar. Kalau diomongin orang, sabar. Kalau nggak punya uang, sabar. Bahwa ada sesungguhnya kesabaran itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya rezeki kita bakal datang dari mana aja, kemudahan kita bakal datang dari mana aja. Siapa tahu misalnya yang rumahnya nongkrong nih, yang rumahnya udah gitu nanti ada ketok-ketok misalnya, nih ada tajil, saya kelebihan tajil nih, kamu mau nggak punya uang ya, ya alhamdulillah banget. Nah udah gitu kalau misalnya tugas kita misalnya sampai larut malam atau enggak kita ngerjain tugas sampai nggak tidur misalnya. Nah, karena kita ngelakuin itu dalam sungguh-sungguh, batalnya nilainya kita dapatnya bagus kayak gitu. Bener nggak? Iya kayak gitu. Di sini teman-teman ada pernah cerita atau tentang pengalaman pribadi ataupun yang lainnya, biar teman-teman di sini tahu oh ternyata kayak gini ya cuma dari sahabat. Ada apa nggak? Terus ada nggak? IPK jelek. Iya, kalau misalnya nggak ada, di sini kita udah sama-sama tahu kalau misalnya ternyata sabar itu punya manfaat yang sangat banyak, bukan cuma untuk jasmani kita, tapi untuk rohani kita. Siapa tahu dengan kesabaran itu kita bisa menjadi orang yang punya derajat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, dari orang-orang yang sebelum kita, atau enggak kita punya sesuatu yang lebih baik dari teman-teman kita atau enggak keluarga kita ya, dia lebih sulit menahan hawa nafsunya atau karena sulit untuk menahan kesabarannya kayak gitu. Nah di sini mungkin teman-teman di sini udah tahu kalau misalnya ternyata sabar itu punya banyak manfaat kayak gitu kan. Bahkan manfaat itu juga bisa kita dapetin dari teman-teman kita, dari lingkungan sekitar ataupun yang lainnya. Dan suatu saat kalau misalnya saat ini kita belum bisa untuk menjalani memiliki kesabaran yang tinggi ataupun kekuatan dalam kesabaran dalam diri kita, nggak apa-apa, kita belajar karena semua itu butuh proses kayak gitu. Nah iya kayak gitu. Nah mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kata sebelumnya ada saya Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mengatakan bahwa undur mantola tanggun mantola. Jadi lihatlah apa yang diomongkannya, tapi jangan lihat siapa yang mengomongkannya. Maka dari itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Dian. Dan saya Niken. Kita mau mengkritik tentang dakwahnya kan tentang sabar. Ternyata sabar itu indah ya, karena dapat dari kesabaran itu kita dapat ini. Udah tadi dakwahnya juga lumayan bagus. Terus jelas, tapi alur ceritanya kurang tertata rapi. Tapi semoga Kak Nadia lebih dirapihin lagi ya dakwahnya, lanjut terus berdakwah, sukses terus. Makasih makanannya sama susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Nadia sama Kak Ainun, sukses terus. Tugas akhirnya lancar, tugas akhirnya.
terus bisa jadi wisudawan dan wisudawati yang